Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Husnul Adib Ahmad MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan serta teman-temanku yang saya sayangi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review mengenai struktur anatomi buah dan biji. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Fatihah Amalia dengan NIM 2808604, Fadea Pertiwida Limunte dengan NIM 2808606, Fatihatun Faizatur Rahma dengan NIM 280861010, Inaratul Laila dengan NIM 280866013, Ana Safia Faizatun Nisa dengan NIM 280866015, Itsna Nabilatul Zahra dengan NIM 280866018, Hilya Irbatul Iski dengan NIM 280866019, dan Sipa Amalia Putri dengan NIM 280866024. Anatomi buah. Berdasarkan derajat kekerasan perikarpium atau dinding buah, buah ini dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu buah kering dan buah berdaging. Pada buah yang berdaging, perikarpium berasal dari dinding ovarium yang terdiferensiasi menjadi epikarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Nah, endokarpium biasanya keras dan mengandung sel baru, sedangkan pada buah kering, perikarpium sering mempunyai jaringan sklerenkematis. Secara normal, perkembangan buah ini terjadi setelah pembuahan. Bakal buah meluas ke arah plasenta dan ovarium. Bertambahnya ukuran buah ini disebabkan adanya dua proses, yaitu pembelahan sel dan juga pembesaran sel. Biasanya, awal terjadinya pembesaran sel tergantung pada pembelahan sel dan dimulai sebelum antesis, kemudian berlanjut sampai buah nyata. Tingkat ini kemudian secara berangsur diganti dengan pembentangan sel dan diikuti oleh pertumbuhan memanjang. Nah, perkembangan buah ini diikuti oleh pertumbuhan komponen buah seperti perikarpium, kulit biji, endosperm, dan embrio. Nah, apabila bakal buah berkembang menjadi buah, dinding ovarium menjadi perikarpium. Dinding ovarium sendiri terdiri atas sel-sel parenkim, jaringan pembuluh dari lapisan epidermis dalam dan luar. Nah, perikarpium mungkin terdiferensiasi menjadi tiga bagian yang secara morfologi berbeda, yaitu eksokarpium pada lapisan terluar, mesokarpium bagian tengah, dan endokarpium lapisan terdalam. Nah, eksokarpium dan endokarpium ini merupakan epidermis luar dan juga epidermis dalam dinding ovarium. Dinding ovarium menyelubungi ovarium di mana biji dihasilkan. Nah, struktur jaringan pembuluh bervariasi untuk setiap jenis buah dan terdapat pada perikarpium. Struktur perikarpium menunjukkan variasi yang luas untuk setiap jenis atau tipe buah. Ada dua macam tipe perikarpium, yaitu parenkematik pada buah berdaging dan juga sklerenkematik pada buah kering. Adapun diagram penampang melintang buah, seperti pada contoh ada buah pisang yang terdiri dari ovulum yang terserap, kemudian ada daging buah dan juga biji. Kemudian pada buah tomat terdiri atas bagian yang berupa plasenta, penyekat, biji, perikarpium, dan juga berkas pengangkut. Gambar selanjutnya mengenai diagram struktur kulit buah atau yang dikenal dengan perikarpium dan buah pada glisin. Nah, pada gambar A merupakan potongan melintang, sedangkan pada gambar B merupakan potongan membujur. Nah, kedua preparat tersebut terdapat sel-sel sklerenkematis yang terjadi pada eksokarpium maupun endokarpium, sedangkan pada gambar C merupakan buah polong yang sedang membuka. Selanjutnya yaitu anatomi biji.
Biji merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, biji ini biasanya terbentuk satu atau lebih di dalam satu ovarium pada legum, tetapi tidak pernah lebih dari satu biji terbentuk dalam ovarium pada monokotil. Nah, dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Selanjutnya yaitu struktur biji. Yang pertama ada kulit biji atau spermodermis. Nah, kulit biji berasal dari selaput bakal biji atau disebut dengan integumentum. Oleh sebab itu, biasanya kulit biji dari tumbuhan biji tertutup atau angiosperme ini terdiri atas dua lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit luar atau testa. Nah, lapisan ini mempunyai sifat yang bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit, ada yang keras seperti kayu atau batu. Bagian ini merupakan pelindung utama bagi bagian biji yang ada di dalam. Lapisan luar ini juga dapat memperlihatkan warna dan gambaran yang berbeda-beda, seperti merah, biru, perang, kehijau-hijauan. Ada yang licin rata, ada pula yang mempunyai permukaan yang keriput. Yang kedua yaitu lapisan kulit dalam atau tegmen, biasanya tipis seperti selaput, seringkali dinamakan juga dengan kulit ari. Pada tumbuhan biji telanjang atau gimnosperme, biji mempunyai 3 lapisan, seperti pada biji melenjo atau Gnetum gnemon. Padahal bakal biji tumbuhan biji telanjang umumnya hanya mempunyai satu integumen saja. Nah, ketiga lapisan kulit biji pada biji belinjo masing-masing dinamakan. Yang pertama ada kulit luar atau disebut dengan sarkotesta, biasanya tebal berdaging. Pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi warna kuning dan akhirnya merah. Yang kedua yaitu kulit tengah atau sklerotesta, yaitu suatu lapisan yang kuat dan keras, berkayu, menyerupai kulit dalam atau endokarpium pada buah batu. Yang terakhir yaitu kulit dalam atau endotesta, biasanya tipis seperti selaput, seringkali melekat erat pada inti biji. Jika diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap keadaan kulit luar biji berbagai jenis tumbuhan, maka pada kulit luar biji itu masih dapat ditemukan bagian-bagian lain. Misalnya, yang pertama ada sayap atau yang disebut sebagai ala. Nah, berbagai jenis tumbuhan mempunyai alat tambahan yang berupa sayap pada kulit luar biji. Dan dengan demikian, biji tumbuhan tersebut mudah dipencarkan oleh angin. Biji yang bersayap kita dapati pada tumbuhan Spathodea dan juga tumbuhan kelor. Yang kedua yaitu ada bulu atau disebut dengan koma, yaitu penonjolan sel-sel kulit luar biji yang berupa rambut-rambut yang halus. Bulu-bulu ini mempunyai fungsi seperti sayap, yaitu memudahkan berterbangnya biji oleh tiupan angin. Biji yang berambut kita dapati pada kapas dan juga tanaman biduri. Yang ketiga yaitu salut biji atau yang dikenal dengan arillus, yang biasanya berasal dari pertumbuhan tali pusar, misalnya pada biji durian dan juga biji rambutan. Kemudian yang keempat yaitu salut biji semu atau disebut dengan arillodium, seperti salut biji tetapi tidak berasal dari tali pusar, melainkan tumbuh dari bagian sekitar liang bakal biji atau mikrofil. Macis pada biji pala sebenarnya adalah suatu salut biji semu. Yang kelima yaitu pusar biji atau hilus, yaitu bagian kulit luar biji yang merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar. Biasanya kelihatan kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian lain kulit biji. Nah, pusar biji ini jelas kelihatan pada biji tumbuhan berbuah polong seperti kacang panjang dan juga kacang merah. Yang keenam yaitu ada liang biji atau mikrofil, yaitu liang kecil bekas jalan masuknya bulu serbuk sari ke dalam bakal biji pada peristiwa pembuahan.
Tepi liang ini seringkali tumbuh menjadi badan berwarna keputih-putihan, lunak yang disebut dengan karunkula, seperti jelas terlihat misalnya pada biji jarak. Jika badan yang berasal dari tepi liang ini sampai merupakan salut biji, maka disebut dengan salut biji semu atau Arylodium. Yang ketujuh yaitu berkas pembuluh pengangkutan atau disebut dengan halaza, yaitu tempat pertemuan integumen dengan nucellus, masih kelihatan pada biji anggur. Yang kedelapan yaitu tulang biji atau rape, yaitu terusan tali pusar pada biji. Biasanya hanya kelihatan pada biji yang berasal dari bakal biji yang mengangguk atau anatropus, dan pada biji biasanya tak begitu jelas lagi, masih kelihatan misalnya pada biji jarak. Berikut merupakan gambar biji bersayap, pusar biji atau hilus, dan juga bekas berkas pembuluh pengangkutan atau disebut dengan halaza. Struktur biji selanjutnya yaitu tali pusar atau disebut dengan funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi, tali pusar merupakan tangkainya biji. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya atau tangkai biji, dan pada biji hanya nampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Struktur selanjutnya yaitu inti biji atau yang dikenal dengan nucleus seminis. Yang dinamakan inti biji adalah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dapat dinamakan dengan isi biji. Nah, inti biji sendiri terdiri atas lembaga atau embrio dan juga putih lembaga atau albumen. Yang pertama yaitu lembaga atau embrio. Lembaga adalah calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan. Nah, lembaga di dalam biji telah memperlihatkan ketiga bagian utama tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar lembaga atau calon akar, biasa disebut dengan radikula. Nah, radikula ini biasanya akan tumbuh terus-menerus menjadi akar tunggang untuk tumbuhan yang tergolong dalam Dicotyledonea. Akar lembaga ini ujungnya menghadap ke arah liang biji, dan pada perkecambahan biji, akar itu akan tumbuh menembus kulit biji dan keluar melalui liang tadi. Sedangkan pada rumput atau suku Gramineae, akar lembaga dalam biji diselubungi oleh suatu sarung yang dinamakan sarung akar lembaga atau coleorhiza. Pada perkecambahan biji, rumput sarung calon akar itu juga akan tertembus dan sisanya akan tinggal sebagai badan yang melingkar pada pangkal akar. Yang kedua yaitu ada daun lembaga atau dikenal dengan cotyledon, yang merupakan daun pertama suatu tumbuhan. Nah, daun lembaga ini dapat mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu sebagai tempat penimbunan makanan, kemudian sebagai alat untuk melakukan asimilasi, dan yang terakhir yaitu sebagai alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaga. Selanjutnya ada batang lembaga atau cauliculus yang seringkali dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu ruas batang di atas daun lembaga dan juga ruas batang di bawah daun lembaga. Bagian dari inti biji selanjutnya yaitu putih lembaga atau albumen. Putih lembaga adalah bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Tidak setiap biji mempunyai putih lembaga, seperti misalnya pada biji tumbuhan berbuah polong atau dari suku Leguminosae. Cadangan makanan tidak tersimpan dalam putih lembaga, melainkan dalam daun lembaga. Oleh sebab itu, daun lembaganya menjadi tebal. Nah, melihat asalnya jaringan yang menjadi tempat penimbunan zat makanan cadangan tadi, kita dapat membedakan putih lembaga menjadi dua. Yang pertama yaitu putih lembaga dalam atau disebut dengan endospermium.
yaitu jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang kemudian setelah dibuahi oleh salah satu inti sperma lalu membelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan ini. Melihat asalnya putih lembaga dalam ini, maka biji dengan bagian ini hanya dapat ditemukan pada tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Yang kedua yaitu putih lembaga luar atau perispermium, yaitu jika bagian ini berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga, entah dari nucellus ataupun dari selaput bakal biji. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai gambar. Pada bagian kiri ada gambar lembaga di dalam biji dengan bagian-bagiannya yang meliputi yang pertama bagian A yang ditunjuk merupakan pucuk lembaga, kemudian bagian B merupakan batang lembaga dan bagian C merupakan akar lembaga. Gambar selanjutnya merupakan skutelum atau daun lembaga pada biji gandum yang berfungsi sebagai alat penghisap. Di samping skutelum terdapat gambar lembaga dengan 8 daun lembaga pada pohon jarum. Selanjutnya yaitu morfologi buah. Buah yang mengalami penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan, sehingga akan merangsang pembentukan embrio dan biji. Bersama dengan itu, bunga mengalami perubahan yang menyebabkan pembentukan buah. Perhiasan bunga serta benang 33 sari biasanya layu, lalu gugur dan kemudian tangkai putik mengering. Kecuali pada beberapa spesies tumbuhan, buah dapat berkembang tanpa pembuahan dan perkembangan biji. Peristiwa tersebut dikenal sebagai partenokarpi. Hal ini sering terjadi pada spesies yang buahnya berbiji banyak, misalnya pisang, semangka, nanas, dan tomat. Partenokarpi dapat terjadi tanpa penyerbukan atau hanya memerlukan rangsangan proses penyerbukan. Buah yang berkembang hanya dari bakal buah dinamakan buah sejati. Tetapi jika bagian lain selain bakal buah juga ada bagian tambahan lain yang berasal dari sekitar bakal buah, maka disebut buah semu. Dan ikut menyusun adalah antara lain yang pertama yaitu daun pelindung, misalnya kelopak tanaman jagung. Yang kedua daun kelopak, misalnya tanaman terong. Yang ketiga tangkai putik seperti pada buah jagung. Yang keempat kepala putik seperti buah manggis. Kelima, tangkai bunga, misalnya jambu monyet. Yang keenam, perhiasan bunga, misalnya nangka. Dan yang terakhir, dasar bunga, misalnya tanaman ember. Pada perkembangannya, dinding buah sering menebal, bahkan berdaging. Dalam hal ini dapat dibedakan beberapa lapisan, yaitu yang pertama, exocarp atau epicarp, yaitu bagian luar yang lebih keras dan bersifat seperti janggut. Yang kedua, mesokarp, yaitu lapisan bagian tengah yang terdiri dari jaringan renggang, berdaging atau berserat dan merupakan bagian terlebar. Yang ketiga, endokarp, yaitu lapisan paling dalam dan paling tipis. Jika tidak dapat dibedakan, dinding buah disebut perikarp. Di dalam buah dapat ditemukan biji yang melekat pada plasenta. Jaringan yang menghubungkan antara plasenta dan biji disebut funiculus. Menurut perkembangan bakal buah dikenal yang pertama buah tunggal, yaitu hasil perkembangan dari satu atau lebih daun buah, biasa disebut dengan karpel, dapat berasal dari bunga tunggal atau bunga majmuk. Yang kedua bunga majmuk, yaitu buah yang didapat dari perkembangan suatu perbungaan atau bunga majmuk secara bersama. Dan yang terakhir bunga ganda atau agregat, yaitu buah yang dibentuk oleh Gynoecium apocarp. Tiap daun buah mempertahankan diri hingga buah masak, misalnya pada cempaka atau Miscelia cempaka. Berdasarkan hal tersebut, buah dapat dikelompokkan lagi menjadi yang pertama buah sejati tunggal, misalnya buah alpukat, pepaya, durian. Buah sejati ganda, misalnya buah cempaka. Buah sejati majmuk, misalnya buah ficus. Yang kedua buah semu tunggal, misalnya buah jambu monyet. Buah semu ganda, misalnya buah arbel. Buah semu majmuk, misalnya buah nangka. Selanjutnya yaitu morfologi biji. Biji memiliki bagian-bagian. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis.
Spermodermis berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, kulit biji terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar atau testa keras dan lapisan dalam atau tegmen sebagai kulit ari. Pada tumbuhan berbiji telanjang, umumnya tersusun dari kulit luar atau sarkotesta, kulit tengah, sciatesta, dan kulit dalam endotesta. Alat tambahan pada kulit biji dapat berupa yang pertama sayap atau alae. Alae adalah alat tambahan pada kulit luar, umumnya digunakan untuk pemencaran biji. Yang kedua yaitu bulu atau koma, berasal dari sel kulit biji bagian terluar, memiliki rambut atau bulu halus, umumnya berguna untuk pemencaran. Yang ketiga yaitu salut biji atau arilus, merupakan pertumbuhan tali pusar atau penggantung biji atau funiculus. Yang keempat yaitu salut biji semu atau ariflodium, berasal dari pertumbuhan bagian liang bakal biji atau mikropil. Yang kelima yaitu pusar biji atau hilus, berkas pelekat dengan tali pusar dengan warna dan kekerasan yang berbeda. Yang keenam yaitu liang biji atau mikropil. Yang ketujuh yaitu tulang biji rape, terusan tali pusar pada biji. Yang kedua yaitu tali pusar atau foeniculus. Tali pusar sering disebut sebagai penggantung biji. Dapat memiliki bentuk yang bervariasi. Bila biji telah tua, maka tali pusar umumnya mengering dan lepas. Yang ketiga yaitu inti biji atau isi biji, nukleus seminis. Inti biji terdiri atas lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumen yang berisikan cadangan makanan untuk pertumbuhan kecambah sebelum memiliki kemampuan mencari makan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu lembaga atau embrio. Pada tumbuhan berbiji, lembaga memperlihatkan 3 bagian utama tubuh tumbuhan, yaitu yang pertama, akar lembaga atau calon akar radikula. Bagian ini tumbuh hipokotil. Di ujungnya akan tumbuh akar primer atau radix primarius, yang pada tumbuhan Dicotyledonae membentuk sistem akar tunggang. Pada Monocotyledonae, akar primer mereduksi sehingga terbentuk sistem akar serabut. Yang kedua yaitu daun lembaga atau cotyledon, merupakan daun pertama. Pada Dicotyledonae berjumlah 2 keping dan pada Monocotyledonae berjumlah 1 keping. Yang ketiga yaitu batang lembaga atau caulicula, merupakan cikal bakalnya batang yang memiliki ruas dan buku. Dapat dibedakan antara ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epicotylum dan luas di bawah daun lembaga atau internodium hypocotylum. Gambar di bawah ini adalah skema lembaga pada biji tumbuhan. Nah, gambar pertama yaitu pada biji kacang termasuk pada Dicotyledonae, dan gambar yang kedua yaitu biji jagung masuk kepada Monocotyledonae.